Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian selalu sehat dan selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan pencipta alam semesta, karena atas berkat dan rahmatnya kita semua masih bisa diberi kesempatan untuk menjalani aktivitas kita seperti biasanya. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sebagai suri teladan kita semua. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang permasalahan yang dihadapi oleh guru. Sebagai calon guru, kita harus mengetahui permasalahan-permasalahan apa saja yang akan kita hadapi ke depannya. Terus, untuk bisa mengantisipasi permasalahan-permasalahan tersebut, yang siapa tahu kita akan menghadapi permasalahan tersebut. Sebelumnya ada orang berkata atau pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Hairun Nisa dari program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 7 dari Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Dakwah Wal Irsyad STAI DDI Pangkep yang akan memaparkan materi tersebut. Oke, sebelum kita masuk pada permasalahan atau pembahasan kita hari ini, yaitu tentang permasalahan yang dihadapi oleh guru, pertama kita harus mengetahui apa sih itu guru. Guru adalah seseorang yang berwenang dan memiliki tanggung jawab terhadap peserta didiknya, baik di luar sekolah maupun di dalam sekolah. Jadi selama peserta didik bersama gurunya, berarti gurunya memiliki tanggung jawab penuh sama seperti orang tuanya yang ada di rumah. Baik, sebelumnya setelah kita mengetahui secara singkat apa sih itu guru, baiklah kita akan masuk kepada pembahasan intinya, yaitu permasalahan yang akan dihadapi seorang guru. Sebagai calon guru, tentunya kita harus mengetahui permasalahan-permasalahan atau kemungkinan-kemungkinan apa saja yang akan kita hadapi saat kita menjadi seorang guru. Baik, saya bisa bilang ada tiga permasalahan yang akan kita hadapi ke depannya. Pertama itu permasalahan tentang mata pelajaran di sekolah atau sistem pembelajarannya. Yang kedua ada dari siswa atau peserta didiknya. Yang ketiga adalah masalah pribadi. Yang pertama kita akan membahas mengenai sistem pembelajaran atau pembelajarannya. Guru memiliki masalah yang sulit dihadapi dan sulit untuk mereka atasi secara singkat dan cepat, yaitu pertama misalnya pada permasalahan kurikulum. Seperti yang kita ketahui, setiap pergantian pemerintahan, menteri kurikulum pasti akan memiliki perubahan atau berubah drastis. Maka dari itu guru mengalami kesulitan sehingga dia harus melakukan pembelajaran kembali, harus mencari bagaimana metode yang cocok untuk kurikulum yang ini, yang itu, dan itu menjadi salah satu permasalahan yang terjadi kepada seorang guru. Kedua, ada juga permasalahan pada pengelolaan kelas, di mana guru yang profesional pasti tahu bagaimana cara mengelola kelasnya, apalagi sebagai guru pendidikan, guru madrasah ibtidaiyah yang setara dengan guru sekolah dasar yang akan menjadi seorang guru kelas, yang dimana dia harus mengatur pengelolaan kelasnya, bagaimana metode-metode pembelajaran yang baik, model pembelajaran, bagaimana cara membuat siswa lebih semangat, bagaimana seorang guru ini bisa membuat siswanya mengerti dan paham dengan pengelolaan kelas supaya lebih kondusif dan tetap baik hingga pembelajaran selesai. Terus kita masuk yang kedua, yaitu permasalahan mengenai tentang siswa atau peserta didiknya sendiri, yaitu permasalahan-permasalahan yang terjadi pada siswa di dalam kelas maupun di luar kelas maupun di luar sekolah, bisa menjadi permasalahan juga kepada gurunya, karena terkadang permasalahan-permasalahan baik di luar sekolah biasanya dimasukkan ke dalam permasalahannya di sekolah. Maksud saya masukkan ke dalam sekolah atau kelas. Beberapa siswa itu memiliki keunikan tersendiri. Misalnya ada beberapa siswa yang introvert. Introvert itu adalah siswa yang lebih memilih untuk menyendiri atau lebih mandiri. Terus untuk yang ekstrovert yaitu peserta didik atau siswa-siswa yang lebih cenderung gampang bergaul, bersosialisasi, dan sangat aktif. Namun di antara keduanya ini memiliki kelebihan dan kekurangan, yang mana seorang guru harus
bisa menyeimbangi keduanya, di mana yang seorang introvert harus bisa berbaur kepada teman-temannya, dan sedangkan siswa yang extrovert harus bisa mandiri seperti anak yang introvert yang kalau mengerjakan tugas dia lebih memilih untuk sendiri, karena tidak semua hal pembelajaran itu harus dikerjakan secara kelompok, namun harus dikerjakan secara mandiri. Terus berbicara soal siswa, banyak kasus-kasus yang terjadi di antara siswa-siswa kelas yang bahkan guru bisa saja tidak melihat atau tidak sadar mengapa bisa ada permasalahan ini, seperti misalnya bully atau anak-anak yang broken home atau keluarganya yang sedang kacau. Pertama, yang soal bullying. Bullying ini terjadi karena ada beberapa siswa yang memiliki rasa iri atau merasa tidak suka terhadap siswa lain sehingga melakukan pembulian. Pembulian ini bisa terjadi perusakan, penindasan, yang selalu menghina, selalu mencaci, membuat temannya yang dibully ini menjadi down. Dan disinilah peran seorang guru untuk mencapai solusinya, bagaimana bisa mengatasi bullying yang ada di sekolah itu. Ada baiknya kita seorang guru harus mempelajari, yaitu bimbingan konseling, di mana kita harus mempelajari bagaimana pemikiran anak-anak kita, bagaimana kita mempelajari, mendengarkan dan merasakan apa yang mereka rasakan, apa yang mereka tidak suka, apa yang mereka tidak mengerti mengapa dia bisa melakukan hal seperti itu, karena di antara siswa lain dengan siswa lainnya itu memiliki pemikiran yang sangat berbeda. Terus ada juga yang tentang anak-anak yang broken home. Ini lebih ke anak-anak yang introvert, biasanya broken home ya, tapi tidak semuanya, namun ada beberapa, sehingga dimana seorang guru berperan untuk mencari tahu kenapa sih anak ini bisa menjadi pendiam, kenapa sih anak ini bisa menjadi nakal, mengapa sih anak ini selalu seperti mencari perhatian terhadap gurunya. Maka dari itu, sebagai guru kita harus mencari tahu permasalahan-permasalahan yang terjadi kepada anak didik kita. Terus kita masuk kepada permasalahan pribadi guru itu sendiri. Tanpa kita pungkiri dan tanpa kita perlu heran bahwasannya masalah pribadi itu bisa mempengaruhi kinerja kita, terutama bagi seorang guru, karena guru itu mengajarkan, tidak mengajar tok saja, namun mengajarkan dengan perasaan, dengan logika, dengan semua hal yang ada di dalam diri mereka. Mereka tuangkan untuk mengajarkan anak-anak mereka supaya mereka menjadi penerus bangsa yang baik. Terus masalah pribadi yang contohnya misalnya ada pada masalah keluarga, misalnya guru ini sedang bermasalah dengan istrinya, suaminya, keluarganya yang satu atau keluarga yang lainnya, sehingga mereka mengalami penurunan drastis seperti kurang fokus, lebih emosian, dan sehingga tidak bisa dipungkiri beberapa guru, namun tidak semua, hanya beberapa guru yang melampiaskan kemarahan mereka, rasa sedih mereka kepada peserta didiknya sendiri. Terus ada juga beberapa guru yang memiliki memiliki sifat yang mana dia lebih mengutamakan yang si pintar dengan yang belum tahu, dan terkadang yang belum tahu ini menjadi keterbelakangan atau ketinggalan dengan yang si pintar ini. Seharusnya sebagai seorang guru kita harus bisa harus menyeimbangkan yang mana yang pintar, yang mana yang belum mengerti, harus kita atasi dengan cara-cara yang sesuai, sesuai dengan kondisi dan yang ada pada peserta didik kita tersebut, terlepas dari masalah pribadi kita yang harus kita kesampingkan terlebih dahulu dan mengutamakan perasaan kita terhadap peserta didik kita, karena sebagai guru yang profesional tidak mencampur ke masalah pribadi kita, ke masalah pekerjaan, sama seperti halnya dengan pekerjaan yang lainnya. Baik, itulah tadi permasalahan yang akan dihadapi oleh seorang guru. Mungkin ada beberapa penjelasan yang mungkin saya jelaskan dengan sangat detail, namun mari kita
sampai kepada penghujung dari permasalahan, yaitu solusi. Pertama, solusi yang harus kita tempuh sebagai guru, yaitu pertama dalam masalah kurikulum, yaitu kita harus lebih banyak mengikuti pelatihan-pelatihan yang mana kita harus menyempatkan waktu kita. Walaupun kita tahu ini kita sudah capek, lelah mengajar, kita harus menyempatkan waktu kita untuk bisa mengejar apa yang harus kita terapkan pada kurikulum yang baru. Jadi harus solusinya kita harus lebih bersabar, lebih rajin lagi, lebih giat lagi, dan bagaimana kita bisa memanage atau mengatur waktu kita untuk mengikuti beberapa pelatihan, beberapa pembelajaran mengenai kurikulum atau sistem pembelajaran yang baru atau yang belum kita ketahui. Terus untuk mengatasi para siswa-siswa kita atau peserta didik kita harus lebih sabar dan memahami perasaan mereka. Tidak hanya mengajar saja, memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman, namun kita harus juga menjadi tempat mereka untuk pulang, tempat mereka untuk menceritakan segala hal-hal yang mungkin dia tidak bisa cerita kepada orang tuanya karena takut. Kita harus bisa terbuka satu sama lain tentang perasaan-perasaan yang ada pada peserta didik kita, karena selayaknya peserta didik kita adalah anak kita sendiri. Terus untuk permasalahan pribadi, menurut saya solusi yang bisa kita ambil yaitu lebih memikirkan hal-hal positif saja dan menyampingkan hal-hal buruk. Walaupun beberapa orang memiliki mental yang berbeda, memiliki kekuatan yang berbeda, namun sebagai guru yang profesional kita harus mengutamakan apa yang lebih penting bagi untuk semua orang daripada diri kita. Tapi bukan berarti kita harus cuek kepada diri kita sendiri. Maksudnya kita harus menempatkan di mana masalah pribadi, di mana masalah sekolah. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya mohon maaf jika ada salah perkataan atau yang perkataan yang kurang dimengerti, karena saya hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, dan saya mohon maaf sebesar-besarnya dari dalam hati saya, dan karena seluruh kebenaran itu hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seluruh kesalahan itu datangnya dari saya sendiri. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairun Nisa, PGMI semester 7 STAI DDI Pangkep. Terima kasih.